Biarlah Tuhan saat ini Kau yang akan berbicara kepada kami. Puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kehidupan kami di tengah-tengah keguncangan dunia ini. Kami meyakini kami punya Tuhan yang tak pernah membiarkan kami sendiri. Dunia boleh bergoncang, segala sesuatu boleh bergoncang. Tapi kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Maka itu Bapa, malam ini Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Memberikan kekuatan, memberikan peringatan, memberikan pertumbuhan iman. Semakin kami melekat, semakin kami waspada, semakin kami tahu dan semakin kami sadar bahwa kami butuh Engkau. Maka itu Bapa, kuasai hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan memimpin kami, memberkati kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, dan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara, saya belum terlambat kalau tanggal 18 kemarin tahun baru, memasuki tahun 5781, saya boleh mengucapkan Sanatova U Melecha. Di mana kita tahu tahun depan kita penuh dengan yang manis, walaupun sekarang dalam tantangan dan pergumulan. Namun saya juga meminta maaf kepada Ibu Selvi karena 2 kali saya nggak bisa menghadiri. Baik itu hambanya dipanggil pulang, saya nggak sempat melihat. Mau ke kuburan dikatakan nggak bisa. Bapak Ibu, jadi saya melihat di video, kok begitu banyak orang kok katanya nggak bisa. Bapak Ibu, saya dengan istri saya, waduh, teman yang luar biasa. Jujur saya tidak memuji-muji di depan Anda, di depan Ibu Selvi. Saya punya teman banyak hamba Tuhan. Tapi satu yang terbaik, cuma dia. Sebab mulai pertama kenal saya, Ibu Selvi tahu pasti, saya kenal beliau itu sudah cukup lama. Jadi waktu itu saya sama istri saya, kita nggak bisa datang. Mau gimana? Si Lala pernikahan juga saya nggak sempat karena ada acara keluarga juga. Jadi saya mohon maaf sama Bu Selvi, saya nggak bisa menghadiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi banyak orang saat ini yang mulai takut. Banyak orang saat ini mulai tidak bisa memuji Tuhan. Banyak orang yang saat ini mulai tidak sungguh-sungguh dalam ibadah online. Tidak ada banyak orang yang mencari Tuhan. Imannya mulai semakin keropos walaupun dia mengaku Yesus Tuhan. Karena itulah cara iblis. Itulah pada akhir zaman ini iblis sudah menggoyahkan setiap orang percaya melalui pandemi ini. Dan saya pernah sering katakan bahwa pandemi ini bukan karena kelelawar. Karena kelelawar itu tidak membawa orang mati begitu banyak, Bapak Ibu. Kalau kelelawar itu yang membuat mati, orang Manado yang pertama mati, Bapak Ibu.
Orang Manado paling banyak mati. Karena orang Manado suka makan apa Bapak Ibu? Apa? Paniki, betul. Paniki boleh dimakan, yang enggak boleh dimakan itu Pak Niko. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena paniki itu boleh dimakan. Orang Solo, orang Jogja, ikan jamu, iwak jamu itu dari yang namanya kelelawar untuk menyembuhkan asma. Sekarang justru kena corona itu menghajar paru-paru. Nah Bapak Ibu, itu setan di belakang itu semua. Membawa manusia panik dunia. Tapi Alkitab sudah menjelaskan akan terjadi pada akhir zaman munculnya sampar. Dan sampar yang lebih parah nanti sebelum kedatangan kali kedua. Tapi anak-anak Tuhan, kita belajar tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Situasi ekonomi Anda mungkin merosot. Saya tadi di depan saya cerita sama Jojo. Saya kan hamba Tuhan sama Pak Daniel sama Jojo ini sama. Tapi saya penginjil, tidak punya persekutuan, tidak punya gereja. Tapi Tuhan panggil saya seperti ini. Kalau saya cerita latar belakang saya, ada banyak hal yang menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa Tuhan punya maksud apa. Secara manusia Bapak Ibu, kita juga takut berapa bulan, berapa ratus pelayanan cancel Bapak Ibu. Coba, lalu apa yang terjadi? Saya saksi sama Jojo tadi. Istri saya dikasih hikmat oleh Tuhan untuk membuat yang namanya risoles Bapak Ibu. Risoles ya, dibuat lumpia itu Bapak Ibu. Dibuat, dijual lah. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Terus saya bilang jangan sampai lu lupa gara-gara risoles yang laris lalu kamu mengandalkan risoles. Tidak mengandalkan Tuhan. Baru ngomong begitu Bapak Ibu. Saya di hadapan Tuhan saya bicara kepada Anda. Tiba-tiba ada ibu yang belum saya kenal. Dia WhatsApp saya, Pak saya dapat nomor ini dari pendeta ini. Ya, terus kenapa Ibu? Barangkali konseling. Saya kenapa Ibu? Saya cuma mau minta nomor rekening Bapak. Ibu dari mana? Saya pernah dengar Bapak khotbah di satu gereja ini. Bahkan saya sering lihat YouTube Bapak. Lalu saya ingin memberikan sedikit untuk Bapak. Puji Tuhan Bapak Ibu, saat itu Bapak Ibu, dia ngasih, jujur ya, saya ngomong jumlahnya 10 juta rupiah. Dia kirim saat itu, transfer berhasil. Bapak Ibu, saya belum kenal orangnya. Coba, dan itu berulang-ulang Tuhan pakai orang-orang lain. Ibu itu juga ngirim lagi, Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian ngirim lagi. Coba, Tuhan pelihara itu luar biasa, Bapak Ibu. Tapi banyak orang tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu yang bagaimana? Ayo kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba yang bawa kitab suci. Kalau layar bisa dibuka ya, layar suci. Kita bisa lihat 1 Tesalonika ayat 18. Bapak Ibu bisa baca nanti bersama-sama. Lalu kita akan lihat nanti juga ke dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 4. Tapi yang kita baca ayat 1. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Layar tidak bisa dibuka. Ya. Kalau tidak bisa dibuka, Bapak Ibu di sana bisa lihat kitab sucinya. Tidak bisa juga, gelap. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurnya ketika Anda punya duit banyak. Ayat ini bilang begitu. Anda mengucap syukur karena Anda sehat. Apa begitu? Tidak. Dalam segala hal. Segala hal itu saat engkau diberkati. Saat engkau dalam tantangan, saat engkau dalam pergumulan, saat engkau dalam sukacita, saat engkau dalam kesedihan, tetap belajar mengucap syukur. Gak gampang Pak, yes gak gampang. Saya mengalami kehidupan itu naik turun, dibanting, dinaikkan lagi, dibanting. Saya alami dan saya belajar satu rahasia kekuatan, cuma mengucap syukur. Nah Bapak Ibu kita lompat sekarang, Mazmur 136. Ayat 1 sampai ayat 4, tapi kita baca ayat 1 aja supaya enggak terlalu panjang membacanya, nanti Anda baca sendiri sampai habis. Mazmur 136 ayat yang pertama kita akan membaca. Mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Ingat ini, mengucap syukur dalam segala hal di dalam Tuhan. Itu kenapa? Dituntut Tuhan. Ya, sekarang Mazmur 136 ayat yang pertama. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam bahasa Ibrani sangat jelas. Dikatakan hodu lasem kitov. Kile olam khasdu.
Artinya Bapak Ibu, kekristenan itu harus belajar mengucap syukur dalam segala hal itu karena ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Mazmur mengajarkan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita sadar kita diciptakan itu ajaib. Anda siapa saja yang hadir di tempat ini, jangan merasa Anda itu jelek. Jangan merasa Anda itu mungkin ada yang cacat. Jangan Anda merasa cacat. Ya, mungkin itu faktor kesalahan dari orang tua, faktor kesalahan dari sesuatu makanan dan lain sebagainya. Tapi satu perkara, Tuhan tidak pernah menciptakan Anda yang dikatakan tidak ajaib. Penciptaan untuk Anda dan saya itu ajaib. Kenapa? Karena Anda dan saya diciptakan beda dengan binatang. Binatang cuma tubuh dan jiwa. Tapi manusia ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa kok ada roh? Ada roh, Anda mencari Tuhan itu karena Anda punya roh. Kalau Anda tidak punya roh, tidak bakal mencari Tuhan. Bapak Ibu, siapapun dia, orang ateis pun, orang yang dikatakan nggak percaya Tuhan pun, ketika menjelang ajal, dia pasti takut, dia bertanya-tanya, kemana aku pergi? Kemana aku pergi? Salah satu contoh, saya baca buku dulu, waktu masih pertama-pertama Brezhnev meninggal dunia, itu dikabarkan, ketika dia menjelang ajal, dia itu susah. Orang kalau di luar Tuhan itu begitu. Akhirnya dia takut, lihat gelap dan terang. Dipanggillah seorang pendeta. Dia kepingin dibimbing, Bapak Ibu. Dipanggil pendeta dari kota Leningrad, gereja baptis. Dibimbinglah dia dan terima Yesus, lalu dia meninggal dunia. Berarti roh itu hubungan dengan Tuhan. Tubuh jiwa hubungan dengan dunia. Ya, tubuh dan jiwa ini hubungan dengan dunia. Beda dengan binatang. Binatang itu enggak punya roh, Bapak Ibu. Kalau ada roh, hari ini ada kambing ibadah dengan kita. Ada Pak Kambing duduk di sana, Pak Babi di sebelah sana, ya, Pak Ayam di sebelah sana. Karena dia punya roh. Dia nggak punya roh, maka dia nggak pernah ibadah. Dia nggak punya roh, maka dia nggak ada kerinduan mencari Tuhan. Maka itu orang Kristen dalam ibadah-ibadah online, sering saya katakan, orang Kristen kalau dalam ibadah online tidak rindu beribadah, rohmu mati. Anda yang tidak mencari Tuhan, Anda nggak ada kerinduan mencari Tuhan, waspada, rohmu mulai mati. Bapak Ibu, kenapa? Orang yang punya roh, Bapak Ibu, dia itu merasa butuh Tuhan setiap saat. Saya ingin saksikan Anda, sebelum saya bertobat, saya ini orang nggak karu-karuan, orang gelap. Saya pernah saksikan sedikit di sini dulu, orang gelap. Dulu kalau libur, Bapak Ibu, mancing. Saya hobi mancing. Teman saya punya kapal bagus, mancing itu sampai 3 hari, Bapak Ibu. Sampai dari Surabaya itu sampai kadang-kadang sampai ke Probolinggo, Banyuwangi baru balik. Naik kapal dia cari ikan. Ikan itu apa? Bukan untuk dimakan, itu bangga-banggaan doang. Dapat ikan banyak bagi-bagi orang. Paling pulang bawa cuma 1. Nah, Bapak Ibu, saya belum menikah, belum bertobat. Singkat cerita, setelah saya berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, baru umur 29 saya terima Tuhan, Bapak Ibu, ketemu Tuhan, saya diajak mancing sama temen. Kan gak enak, kalau sama temen tuh gak enak. Ayo mancing yuk. Biasanya mancing, karena gak mancing gak enak. Ya udah ikut, liburan juga. Bapak Ibu tahu, Sabtu balik gak? Balik Sabtu. Kita berangkat Kamis, Jumat, Sabtu balik. Udahlah, gak mungkin lama-lama. Begitu kita sampai di laut Bapak Ibu, besoknya Minggu, Sabtu gak pulang-pulang. Sampai hari Minggu mulai gelisah. Di kapal itu saya mulai gelisah. Akhirnya apa? Saya duduk berdoa sendiri. Teman-temannya bukan Kristen. Duduk berdoa sendiri. Kenapa? Roh membawa Anda ingin mencari dia. Maka itu orang Kristen kita diciptakan ajaib. Karena engkau dan aku dibuat berbeda dengan binatang. Ya, dikatakan engkau digambarkan seperti biji mata Allah yang dijagai Tuhan luar biasa. Karena apa? Engkau dan aku ini ajaib. Engkau dan aku ini luar biasa. Jangan merasa gua bodoh, gua nggak punya apa-apa. Salah. Orang sukses belum tentu orang pintar. Ya, yang penting orang itu rajin bisa sukses, Bapak Ibu. Orang pintar kalau enggak rajin enggak bisa sukses. Jangan keliru. Ya, orang bilang Pak harus sukses mesti pintar, belum tentu. Ya, seorang pemulung bisa sukses, bisa Bapak Ibu. Contohnya kalau Anda ke Surabaya, sekarang pakai nama gereja kebenaran, ya dulu gereja Betani. Anda tanya namanya Suradi di sana. Itu pemulung dulu sampai akhirnya sekarang menjadi orang luar biasa. Punya bukit doa, punya mobil S-Class, luar biasa. Kenapa? Satu, karena dia rajin. Dia cinta Tuhan, dia rajin dan diberkati. Yang kedua Bapak Ibu, jadi apakah cuma kita diciptakan ajaib, kita mengucap syukur? Tidak. Yang kedua ini paling penting, saya uraikan agak panjang. Yang kedua adalah pemeliharaan Allah. Tadi saya katakan di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah situasi begini terjadi perdebatan.
Teman-teman saya bilang ini penyakit loh. No, Tuhan tidak pernah memberikan kita seperti itu. Tuhan pernah memberikan penyakit sampar ketika bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Firaun keras dikasih itu untuk peringatan 10 tulah. Tapi sekarang bukan Tuhan yang memberi, jangan keliru. Banyak orang ambil ayat di Yesaya, bersembunyilah di dalam karena supaya kamu lewat dari amarah Tuhan. No, ini rekayasa manusia. Ini senjata akhir zaman untuk menghancurkan manusia. Ada Anda tahu 3 senjata akhir zaman, 1 nuklir, kedua hidrogen, ketiga itu bom yang disebut kimia atau kuman, Bapak Ibu. Dan saya tidak secara detail ceritakan ke Anda. Nanti kalau mau omong-omong di bawah. Jadi Bapak Ibu ada satu rekayasa. Setiap negara maju punya itu yang namanya virus-virus untuk menghancurkan manusia. Termasuk virus flu, virus yang dikatakan flu burung, flu Mars, flu Ebola dan lagi macamnya itu dibuat orang. Ya. Lalu apa? Tuhan izinkan? Yes, Tuhan izinkan. Untuk memperingatkan yang pertama bagi anak-anak Tuhan. Tanda, 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 tanda selalu dikasih Tuhan. Maka sering saya katakan kemarin, tahun Ibrani 5780. Istilah Germatia mengatakan 80 itu P, Bapak Ibu. P itu artinya mulut. Maka itu mulut kita harus ditutupin, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya hati-hati bicara. Bukan takut karena kemasukan COVID. Saya ditanya orang, Pak, Bapak pakai masker. Saya pakai masker, Bapak Ibu. Kalau keluar dari Jakarta nggak pakai masker, 250 kena dendanya. Nyapu kantoran, nyapu kuburan, nyapu apa macam-macam hukumannya. Ya, macam-macam hukumannya, suruh push up. Saya pakai, kalau 2 kali 500, 3 kali 750, 4 kali 1 juta. Saya pakai, saya bukan karena takut coronanya, tapi saya takut kalau saya ketangkep, enggak lucu, viral, pendeta. Pendeta, Bapak Ibu. Lalu gimana, suruh bersihin got lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi dikatakan orang, Bapak takut mati. Enggak, mati itu di tangan Tuhan kok. Anda bisa kena corona kalau belum ditentukan mati, enggak bakal mati. Kok bisa Pak? Saya berikan contoh. Teman-teman saya yang kena parah ada, dari Purwakarta, saya nggak sebut namanya ya. Seorang pendeta, sudah parah. Dia pergi bersama dengan Pak David Cakrawati, pergi ke Italia. Dari Israel ke Italia. Kenalah di sana, karena Italia wabah saat itu. Nah Bapak Ibu, menurut dokter sudah slam semua. Cuma dia bilang, Tuhan aku bersyukur, walaupun sakit Tuhan, aku bersyukur untuk dikatakan mengalami seperti ini supaya aku menyadari bahwa aku ini rapuh. Terus dan seru mengucap syukur sambil memuji. Apa yang terjadi? Tuhan bilang belum waktunya, sembuh. Tony Mulia, teman pendeta saya, pendoa syafaat, itu juga begitu. Ya, Roni Daud, Bapak Ibu, di bawahnya Pak Gilbert. Ada banyak hamba Tuhan yang kena, yang mati ada banyak juga. Ya, di Bandung aja beberapa. Nah, jadi kita nggak ngerti kematian urusan Tuhan. Masih ingat manusia diciptakan dari huruf B sampai huruf D. B, birth, D, death. Ini dalam tangan Tuhan. Tapi Anda punya C di tengah, choice. Keputusan itu di tangan Anda. Setiap hari Anda harus ada keputusan. Keputusan berjalan dalam pimpinan Tuhan atau tidak. Lalu keputusan Anda salah, bisa sakit. Keputusan Anda salah, Anda bisa miskin. Keputusan Anda salah, Anda bisa hancur. Tapi belum masuk dalam kematian. Kematian itu tangan Tuhan yang menjemput Anda. Makanya waktu hambanya dipanggil pulang Tuhan, itu saya kaget dapat salah satu teman, belum dari sini, dapat, wah bener lu, jangan bohong lu, isepan jempol. Bener Pak, habis doa pagi gini, wah itu isu macam-macam, saya counter semua, datang lalu salah, lu gak perlu. Saya WhatsApp itu sampai istri saya bilang, jangan ikut emosi. Saya gak emosi, saya balesin aja, karena mereka pola pikir mereka itu gak pas. Gak pas Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, kematian di tangan Tuhan bukan karena corona, bukan karena apa. Kalau diizinkan karena corona, memang waktumu mati karena corona. Tapi diizinkan kamu mati karena kejatuhan paku, mati hari ini kena paku. Bapak Ibu, artinya apa? Paku bumi, beledek, mampus. Jadi orang Kristen ada waktu Tuhan. Setiap kita ada waktu Tuhan. Maka itu pergunakanlah kairos-kairos ini dengan baik. Karena apa? Pemeliharaan Allah itu luar biasa. Yang bagaimana? Satu, bangun pagi, haleluya, masih sehat, itu pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan, hodu lasem kitov gile olam, sampai selama-lamanya. Apa itu? Setiap pagi selalu apa? Baru, apa? Kasih setia Tuhan. Yang bagaimana? Anda bangun sehat, apa yang kau lakukan? Memuji Dia, itu orang Kristen, bersyukur,
Mungkin hari ini aku makan apa enggak tahu. Bapak saya makan sudah ada nasi. Anda belum tahu kalau saya pernah satu hari cuma makan satu piring nasi. Ketika saya saksikan sedikit, ketika saya keluar dari gereja lama, istri saya hamil anak kedua. Duit nggak ada, Bapak Ibu. Lalu gimana? Andalkan siapa? Anda andalkan orang kaya? Orang kaya ngasih 1 kali, 2 kali, habis itu capek deh. Lalu gimana? Andalkan dia. Ketika engkau andalkan dia, cara dia ajaib. Bapak Ibu jujur, saya mau berangkat kemari tadi aja sama Bapak Ibu, ada transferan orang masuk transfer berhasil. Memang enggak gede, tapi cukup untuk perjalanan Bapak Ibu. Ya, untuk kita makan, untuk kita ini walaupun enggak bisa makan Bapak Ibu. Kenapa? Masuk di 88 saya biasanya makan itu. Ciganea, ada namanya malon, manuk londo Bapak Ibu. Anda pernah tahu makan malon, burung malon, manuk londo, enak banget Bapak Ibu. Halal lagi itu halal Bapak Ibu, bukan haram. Ya. Nah sampai di sana ditutup, langsung aja makanya masih sore, jam 1 saya udah nyampe sini, biasanya kan jam 2, jam 3, jam 1. Terus ditelepon, udah nyampe sini, ya nyampe sini. Nggak tahu saya lupa istri saya tadi siapa yang telepon. Terus ditanya, sudah makan siang belum? Istri saya diam aja. Mau makan siang? Ya puji Tuhan. Pak Boas yang disuruh, puji Tuhan. Bapak Ibu, kenapa? Masih ada makanan, ada restoran. Saya pikir saya mau di hotel aja, saya pikir begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pemeliharaan Allah itu tanpa Anda sadari. Kelihatan sepele, udara itu sering kita nggak syukuri. Sering saya katakan satu hari kalau Anda suruh bayar udara berapa? Saya pernah khotbahkan masih di Baranang Siang. Satu hari minimal 8 juta Anda harus bayar. Tiap hari. Coba Anda hitung setiap hari 8 juta. Tiap hari. Masukin duit 8 juta tiap hari. Bisa enggak? Bisa enggak? Gajimu berapa? Bapak Ibu, umurmu berapa? Kalikan 8 juta sekarang. Berapa utangmu? Itu harus mengucap syukur dari udara saja. Sehat. Walaupun enggak tahu. Nah Bapak Ibu, saya pernah alami susah. Duit enggak ada. Mengandalkan Tuhan. Dikirim beras sama orang tua saya itu kita hemat-hemat makan. Yang penting makan anak, yang penting anak kecil suruh makan. Ikan dari mana? Enggak ada ikan. Orang Jawa ikannya kan banyak. Ada ikan tempe, ikan tahu, ikan telur ya Bapak Ibu. Orang Jawa ikannya banyak Bapak Ibu ya, ikannya banyak. Nah Bapak Ibu dapat ikan telur Bapak Ibu, dapat telur dikirim. Telur untuk anak. Kita kadang-kadang cuma kecap, kadang-kadang pakai garam Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kelapa diparut. Kelapa pernah nyoba enggak? Nasi dikasih kelapa diparut, dikasih garam. Pernah enggak? Kalau belum nanti pulang nyoba nasi, kelapa diparut, kelapa yang tua, diaduk yang rata, kasih garam. Makan, enak Bapak Ibu. Tapi seminggu cacingan. Tiap hari gatel. Bener, saya alami, saya bukan cerita bohong. Anak saya telur, kasih telur. Seminggu bisulnya segini. Coba, secara manusia gimana? Kok gini ya Tuhan, aku jadi hambamu kok gini? Aku dulu kepala bagian perusahaan, aku bisa kerja. Mau kerja. Istri saya bilang gimana? No, sekali hamba Tuhan, tetap hamba Tuhan. Apapun keadaannya. Bapak Ibu, banyak orang begini. Pak, bersyukur aku Pak, aku sekarang jadi pengusaha kaya Pak, nggak jadi pendeta. Pendeta susah Pak, cuma minta-minta orang. Gemblung lu. Lu pendeta goblok aja lu minta-minta orang. Minta Tuhan, Tuhan kasih. Contohnya apa? Sekali lagi kesaksian saya. Jehovah Jireh, itu bukan cuma dialami yang dikatakan Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim, ngikuti Tuhan. Coba ada di sini Bapak-Bapak seperti Abraham. Kamu pergi tinggalkan kota Bandung, lalu dimasukin ke mobil semua barangnya. Pak mau kemana Pak? Nggak tahu, nurutin Tuhan mau kemana. Pasti orang bilang gila, geblek itu. Ya, pasti gila itu mau kemana. Abraham itu begitu, sama onta-ontanya sama istrinya dan nebenglah si Lot, anak keponakan. Nebeng si Lot itu. Anda perlu tahu, orang kalau nebeng dengan orang yang diberkati, Anda ikut diberkati. Abraham ini, si Lot nebeng, Lot diberkati juga. Anda kalau lihat tambah kaya. Tapi Anda lihat kehidupan Abraham itu mengalami satu kesetiaan. Satu iman yang tidak digoyangkan. Coba berhenti, kalau berhenti apa yang dilakukan? Potong domba satu. Dombanya belum beranak loh itu, sudah potong domba satu.
dibakar dengan mezbah, dia menyembah Tuhan. Setiap dia berhenti. Ketika dia mau berangkat, potong domba lagi, dibakar, dia baru jalan. Loh, luar biasa kan? Belum ada penghasilan. Dombanya belum beranak banyak. Tapi dalam perjalanan Tuhan membuat dombanya semakin beranak cucu dan semakin banyak. Sampai Lot diberkati, dia diberkati. Ya. Nah, saya nggak ceritakan tentang pertentangan mereka. Tapi tantangan Abraham itu apa? Dia melihat Jehovah Jireh itu tantangannya apa? Yang pertama, Bapak Ibu. Sarah itu nyuruh dia hampiri Hagar. Coba, Tuhan ngomong, lu pasti beranak. Ketawa Tuhan, lucu. Gua umur 75 kok beranak. Bahasa hebatnya disebut menopause. Di dalam Alkitab ditulis mati haid, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Gak bisa punya anak kan? Tuhan bilang punya anak. Tuhan ini lucu. Ketawa si Sarah. Malam-malam duduk dilihat Hagar itu masih muda, ermoy, ya, hitam-hitam manis begitu jalan. Ngomonglah si Sarah, papi, kalau bahasa sini mungkin ya, papi, mungkin Tuhan keliru, papi, yang hamil bukan aku, jangan-jangan dia. Coba dihampiri, papi. Loh, Abraham salah nggak? Disuruh dia mau. Bapak Ibu, orang bilang salah Pak, ya gak salah lu yang nyuruh. Orang laki-laki disuruh, nggak disuruh aja tembok dipanjat, Bapak Ibu. Ini disuruh, jadilah hubungan, lalu jadilah lahir seorang anak. Itu anak Abraham, sayang enggak? Walaupun dengan istri dari gundik, dari orang yang dikatakan budak. Sayang enggak kira-kira? Ya sayang Bu, Bapak Ibu. Mungkin dia pikir juga benar Tuhan, jangan-jangan ini anaknya. Enggak berapa lama lahirlah Ishak. Tiba-tiba lihat dia iri, irinya kenapa? Karena anaknya mungkin kurang enak, gini-gini. Irilah si Sarah, ngomonglah sama Abraham. Anda bisa lihat di dalam Kejadian pasal 22. Dikatakan usir dia itu, karena nyakiti hati gua. Bapak Ibu, si Sarah nyuruh Abraham, apa yang terjadi? Dia tanya Tuhan, Tuhan bilang iya, yang dikatakan Sarah itu benar. Supaya yang menjadi keturunanmu adalah Ishak, bukan Hagar. Bapak Ibu tahu, bukan Ismail. Bapak Ibu, apa maksud Tuhan? Saya mendapat hikmat di sini. Tuhan itu luar biasa. Kalau seandainya masih di sana, Hagar, Ismail itu tetap anak budak. Tapi ketika diusir keluar, dia menjadi orang merdeka. Dia bukan anak budak. Luar biasa enggak? Maka jadi bangsa besar juga, ini bangsa besar juga. Dikasih Tuhan. Bapak Ibu. Tetapi itu yang pertama. Anak yang dia sayang disuruh usir. Coba bapak-bapak punya anak yang paling disayang, laki-laki lagi. Kalau orang Cina, laki-laki membawa marga. Orang Batak juga kan. Orang Batak, ada orang Batak enggak di sini? Sering saya katakan, wah sama Pak, saya Batak. Ya. Saya juga orang Batak. Marga saya Purba, pura-pura Batak. Ya. Nah Bapak Ibu, itu marga itu dibawa terus. Betul tanya Bapak, yang orang Batak atau orang Cina. Kalau sekwe, anaknya pasti kue. Ya, kalau laki kue, anaknya pasti kue. Kalau seong, anaknya pasti ong. Kalau setan, anaknya pasti. Loh, ada setan enggak? Ada setan, jen itu tan. Setan anaknya juga setan, Bapak Ibu. Nah, itu namanya penerus generasi. Diusir, sakit enggak dadanya dia. Tapi karena Tuhan, gua mau. Enggak berapa lama, anaknya sudah gede, potong. Anak yang kedua ini yang namanya Ishak. Disayang-sayang katanya keturunanmu, suruh motong. Kalau Anda tahu lokasi yang pernah ke sana, Bukit Moria yang sekarang ini ada Dome of the Rock yang jadi rebutan itu. Dome of the Rock, bukan Al-Aqsa, jangan keliru ya. Sering orang ngomong Al-Aqsa mau direbut, bukan Al-Aqsa, orang Israel nggak peduli. Yang dipedulikan Dome of the Rock yang kuning itu. Karena di situ ada batu, di mana kubah batu ini tempat Ishak dipotong. Ishak dipotong enggak? Ishak dipotong enggak kira-kira? Enggak, karena Jehovah Jireh ada domba di sana. Nah, ibu-ibu bapak yang pernah ke Israel, kalau Anda lihat di bawah ada yang namanya tempat disebut neraka. Lembah Gehinom, lembah Jahanam atau disebut lembah neraka. Apa sebutnya? Dia menyembah dewa Molok, orang-orang di sana selalu potong anaknya di situ. Kalau secara logik Anda berpikir, ini Tuhan benar apa bukan? Kenapa? Gue suruh potong di sini, di sana tempat orang motong anak juga. Pasti pakai logiknya kan? Nggak mungkin ini bukan Tuhan, pasti begitu kan? Abraham tidak, oke. Tuhan oke. Bawa kayu, Ishak suruh mikul sama bujangnya sampai di kaki Bukit Moria.
bujangnya lu tunggu sini ya, lu tunggu sini. Anda lihat dalam Kejadian 22 nanti baca. Tunggu di sini, kami akan kembali. Coba itu kata-kata iman enggak? Kan dia disuruh motong siapa tadi? Ishak. Kalau motong Ishak dia naik ke atas berarti dia turun siapa? Abraham sendiri. Tapi Abraham bilang kami akan kembali. Anda baca di dalam Kejadian 22. Itu luar biasa. Maka itu Jehovah Jireh, Allah yang memelihara, Allah yang menyediakan adalah ketika Anda mengikuti rencana Dia. Ketika Anda tidak pernah menolak apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya saksikan. Ketika bulan Maret, pandemi sudah di mana-mana. Israel yang dikatakan Yeriko dan Bethlehem sudah ditutup, tidak boleh masuk. Kami bulan Februari itu, ini kan Maret, Februari itu sudah goncang di sini, udah ada pandemi gini. Peserta kami ada beberapa hamba Tuhan. Mohon maaf ya, hamba Tuhan ini ada yang kaya Bapak Ibu. Saya nggak mau sebut nama, nggak mau sebut kotanya. 3 hamba Tuhan, yang 1 dari gereja Protestan, yang 2 dari karismatik. Jadi 4 dengan saya. Bapak Ibu, wah dia di dalam grup belum berangkat kurang seminggu, sudah bayar semua. Dia WhatsApp, Pak Jinarko, apakah nggak di cancel saja? Nggak bisa Pak. Duit sudah masuk, tanggalnya sudah oke, lu cancel pasti hilang. Nggak bisa. Loh, Bapak mau ngajak mati ke sana? Nggak apa-apa, Pak, mati di dalam Tuhan. Saya bilang begitu, kalau mati di dalam Tuhan ya udah. Loh, Bapak mati kena COVID? Belum tentu. Karena COVID belum tentu membawa mati. 80% orang yang kena COVID itu sembuh. Kalau flu burung 30% sembuh, 70% mati. Berarti lebih parah flu burung. Cuma ini pandemi, cepat sekali menularnya. Terus Bapak nekat, bukan nekat, saya beriman. Kalau Tuhan sudah tetapkan dan oke, pasti Tuhan pelihara. Dia bilang begitu, Tuhan lindungi. Kenapa? Saya nggak ngomong sama dia. Saya marah sama turnya Bapak Ibu. Kenapa? Saya biasanya masuk dari Mesir, keluarnya ke Yordan. Karena dari Musa bawa sampai Yesus disalib pulang. Kan begitu. Nggak ada dong orang lahir dari kakinya dulu. Pasti kepalanya dulu. Tiba-tiba turnya bilang, Pak masuk dari Yordan. Loh kenapa? Kamu cari murah? Saya mulai marah sama Tuhan. Enggak Om, karena tiket pesawatnya yang dari Mesir tidak ada, dari Dubai ke Mesir tidak ada. Kami naik Emirat, tidak ada. Yang ada cuma ini, tanggal itu cuma ini, enggak ada lagi. Itu sampai 1 minggu, penuh yang ke Mesir. Ya apa boleh buat, berarti rencana Tuhan. Ya udah, saya doa, dan istri saya mantap, udah. Dia bilang oke. Istri saya enggak kebawa, istri saya enggak ikut Bapak Ibu. Singkat cerita, kumpul. Akhirnya orang ini diem aja, kumpul. Ketika kumpul di airport mau berangkat, kita doa, ngeposin iman lagi. Pak, kalau kena apa-apa di sana, Bapak jangan bicara. Apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau. Apa yang kau khawatirkan itu yang akan mendatangi engkau. Ayub 3 ayat 25, ini firman Tuhan. Udah jangan takut. Kenapa Bapak Ibu? Saya katakan mengucap syukur. Ketika Anda dalam kepanikan dan ketakutan, imun Anda itu menurun. Ketika imun Anda menurun, Anda kena lebih dulu. Coba di Indonesia yang paling banyak matikan dokter. Paling banyak loh dokter di Indonesia yang meninggal. Di luar negeri cuma ada 1, 2. Tapi Indonesia hampir 100 lebih. Dokter semua yang bersih tiap hari. Coba pakai APD, tangannya pakai istilah dicuci langsung pakai begini juga. Panasnya luar biasa Bapak Ibu. Justru dia yang banyak yang meninggal. Tukang sampah di depan rumah saya kotor. Tapi enggak mati-mati Bapak Ibu. Apakah harus kotor? Tidak. Saya tidak berlawanan itu. Tapi coba Anda perhatikan ya, yang dikatakan teori-teori WHO, semuanya banyak saya bilang nggak pas. Walaupun itu penting. Kenapa? Kita nggak tahu virus itu yang bagaimana. Kita ikutin saja, Bapak Ibu, ya kan? Tapi di sini saya perhatikan orang gila, nggak ada yang mati. Walaupun ada yang ngomong, Pak kemarin orang gila mati, gue gak gitu, gue gak dimasuk. Tulis dong yang mati orang gila. Jangan cuma dokter, perawat. Sekarang menyerang ASN, wali kota, kelurahan Kelapa Gading di tempat saya. Itu semua. Kenapa? Itu pertanyaan. Ini kuasa iblis menghancurkan sebetulnya. Makanya kalau perang dalam doa, jangan merangi corona. Corona susah hilang. Karena apa? Corona didoakan orang lain supaya tetap ada. Loh kok bisa begitu? Saya pelayanan Bapak Ibu dengan istri saya dengan tim dari Zoleka membagi-bagi sembako di satu desa kecil di Cikarang. Masuk orang-orang yatim piatu, orang-orang jompo. Saya tanya, ini Pak, Mbok, ini dari berkat untuk Mbok, ada beras, ada ini, ada uang kecil.
Siapa yang ngasih? Corona, kata yang satu gitu. Oh corona, mudah-mudahan panjang umurnya tetap ada. Coba didoakan banyak orang loh, corona supaya panjang umur. Karena si mbak dikasih beras, dikasih itu tadi doain corona. Makanya yang didoain jangan corona, setan di balik corona ini yang perlu kita doakan. Siapa? Kita nggak tahu. Kita jangan menuduh seseorang, tapi pasti ada yang merekayasa. Kita doakan, patahkan terus kuasa pengemudi udara. Nah Bapak Ibu, pemeliharaan Allah ketika saya masuk ke Jordan, saya ingin sampaikan Anda. Jordan sudah senang enjoy, masuklah ke Tiberias, enjoy, masuklah ke Yerusalem. Semua kejalanan, kurang 1 hari di Yerusalem, si kelompok hamba Tuhan ini mulai goyang lagi. Dia bilang begini, Roh bicara sama saya, ketika di tembok ratapan, kamu dengan keluargamu harus pulang. Ya, kok bisa Tuhan itu gak adil banget. Gara-gara corona emang kita mau dimatiin sama Tuhan. 6 orang suruh pulang, mentang-mentang dia orang kaya bisa naik pesawat. Bapak Ibu, pesawat itu 1 orang 1000. 1000-an Emirat. Saya bilang sama dia, Pak kalau Bapak pulang gak diganti loh sama tur hangus. Udahlah kita masuk ke Mesir, balik tinggal 2 hari lagi Pak, lewat. Tapi ditutup semua, Jordania ditutup, ke Mesir ditutup, bagaimana kita pulang? Pak, nggak ada sesuatu yang tidak bisa dibuka. Kalau Tuhan sudah membuka, Tuhan pasti akan membuka. Kalau Tuhan menutup, tidak ada seorang yang bisa membuka. Kita doa saja. Enggak, pokoknya saya pulang, saya dapat dari Tuhan. Ya udah, dapat dari Tuhan saya nggak bisa ngomong. Tapi seolah-olah Tuhan kok nggak adil ya. Kita juga punya roh yang sama. Tapi kok Tuhan aku dilewati ya Tuhan. Ya kan? Kenapa Tuhan bicara sama dia cuma 6 orang? Kalau disuruh pulang, ya suruh pulang semua dong, ada jalan keluar. Yang lain panik. Pak gimana Pak kalau kita nggak bisa keluar? Pasti pemerintah Israel mengisolir kita dan dia akan memelihara kasih makan. Tenang aja, nggak mungkin nggak. Kita doa. Doa masih tutup ke arah Mesir juga. Jadi ke Jordan tutup, ke Mesir tutup. Cuma naik pesawat doang yang bisa. Waduh doa sudah jangan dipikir. Ucapkan syukur. Saya bisa ngomong, ucapkan syukur. Hodula sem kitov. Katakan ucapan syukur. Ayo jalan. Jalan lagi. Jangan bingung. Nyanyi. Saya ajak nyanyi. Oh, aku menang. Bahkan digodain. Kumeran gitu Bapak ya. Tahu kumeran enggak? Yang pernah ke Israel tahu tempat kumeran enggak? Ditemukan Alkitab. Jadi bukan ku menang. Kumeran sambil ketawa-ketawa. Supaya mereka tidak sedih. Supaya mereka enggak takut. Singkat cerita. Masuk kita ke jalan salib. Orang Arab Palestina udah begini. Yang di sana, kan banyak orang Arab Palestina. Bawa batu. Cina, go back. Cina bawa virus. Yang muka Cina agak banyak. Yang muka kayak saya kan repot Bapak Ibu. Saya ini Cina bukan, Jawa bukan Bapak Ibu. Saya WNI bukan, WNA bukan. Tapi WNS, warga negara surga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu. Ketika itu saya bilang, udah jangan masuk. Daripada dilempar batu, bocor nanti. Sampailah kita ke Golgota. Dari Golgota, jadi muter. Ambil Golgota, sopir. Maaf ya, saya di Israel cukup banyak kenalan. Hampir sopir, beberapa sopir banyak kenal. Bukan cuma itu, penjual kurma, penjual apa banyak yang kenal. Sampai kepala copet aja saya kenal di Bukit Jaitun. Nah singkat cerita, seorang sopir bilang, Abuna, come here. Yuk mas, kamu harus pergi hari ini. Bawa itu semua barang-barangmu kembali ke hotel, habis makan siang, cepat kamu jalan. Loh, masih tutup kok. Dibuka nanti jam 4. Kamu perjalanan dari sini menuju border itu 5 jam. Jadi kamu sampai di sana pas buka. Oke, saya dengerin dia. Jalanlah kita. Coba kalau Tuhan pelihara, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Ya, apa yang terjadi? Jalanlah kita. Di tengah jalan kita berhenti dulu, yuk itu ada orang jual kurma supaya mereka pulang bawa oleh-oleh kurma. Berhenti kita beli kurma semua kayak orang gila. Kayak orang habis perang Bapak Ibu beli kurma gila-gila. Orang-orang lagi nggak ada semua tutup. Yeriko tutup, beli di situ. Di perbatasan Yeriko mau masuk ke Yeriko. Beli banyak. Enjoy. Sampai di Taba Border kita nomor 1. Kita langsung keluar dan saya bilang sama turnya, gua nggak mau pergi ke Sinai. Gua mau ada di Hotel Hilton di bawah. Pak itu Pak saya checking dulu, cek kosong, masuk di situ kita. Singkat cerita 2 malam di sana mereka enjoy sampai Mesir semua, jalan bagus. Kalau Tuhan yang pelihara Bapak Ibu, tidak ada satupun yang terhalang. Kalau Tuhan yang memelihara, jangan Anda takut, yang membawa Anda tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Karena Anda tidak pernah bersyukur. Mengalami masalah sedikit, kenapa ini begini?
Kenapa COVID ada sih? Gara-gara COVID gue gak dapat apa-apa. Sekarang ini PSBB. Coba lihat pasti buka habis. Bapak Ibu ya, bersih semua. Banyak orang begitu. ODP Pak aku, orang duwe penggawian. Akhirnya ODP orang duwe penghasilan. Bapak Ibu, orang Kristen bukan. Cara Tuhan pasti bisa buka jalan yang lain. Diizinkan Tuhan Anda mengembangkan pola pikir Anda. Tadi saya saksikan kepada Jojo. Anakku justru pas PSBB begini, susah-susahnya. Justru banyak dapat job. Anak saya itu megang, kalau Anda mau rekaman band, dia buat. Sampai kalau Anda lihat ada banyak gereja yang di online, yang megang itu anak saya, Bapak Ibu. Semua di HP orang bilang bersih banget anakmu kalau megang. Ya. Nah tapi dia nggak dapat, maaf ya, nggak dapat apa-apa di situ. Yang didapat dari mana? Dari labeling. Dari apa lagi? Dulu dia buat game online, game itu elektronik Bapak Ibu. Tapi dikatakan bahwa itu nggak bagus, akhirnya berhenti dia. Padahal sudah menang sampai ke Bangkok, kemana menang terus. Nomor 1 hadiah, nomor 1 terus dapat. Berhenti. Singkat cerita, satu yang baru dia kerjakan itu adalah interior dan bangunan. Itu sampai dapat, gede banget. Bahkan ini sekarang di Kemang, yang punya Universitas Presiden, minta dia. Dan itu Bapak Ibu. Saya bilang luar biasa, Tuhan luar biasa. Kamu harus tetap mengucap syukur. Kamu harus tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Di tengah kamu susah, kamu terpelihara. Bapak Ibu, kita jangan takut, sering kita menjadi ragu-ragu. Saya berikan contoh lagi. Ini kira-kira belum pandemi, masih 10 tahun yang lalu hampir saya pelayanan di daerah Magetan. Kalau Anda tahu Magetan, di sana ada seorang penjual tempe Bapak Ibu. Dia cinta Tuhan. Kami doa puasa, datanglah dia. Pak, doakan aku ya Pak Pendeta. Kenapa Mas? Saya beli ragi tempe keliru. Terus semalaman gak jadi tempe. Masih kedelai. Saya gak bisa jual, gak dapat duit. Padahal besok harus bayar uang sekolah anakku. Gini Pak, saya berdoa. Saya gak mau ngomong saya mau kasih uang sekolah anaknya. Kita sudah sepakat dengan gembalanya kita akan kasih. Cuma kita gak ngomong sama dia. Doa Pak, supaya Tuhan buka jalan. Bapak lihat cara Allah ajaib, Bapak yakin Tuhan itu luar biasa, Bapak jangan andalkan saya, jangan andalkan gembala, jangan andalkan manusia. Ayo kita berdoa. Pas doa puasa Bapak, doa kita nyanyinya. Dia senang suka cita nyanyi-nyanyi, udah pokoknya lupa dah. Selesai doa puasa ada makan. Makan kecil, makan murah lah di situ ada kerupuk, ada apa makan. Datang orang dari Medan, Bapak Ibu. Orang Medan, orang Simalungun kalau nggak salah, datang dia. Pak Pendeta, saya mau pulang ke Medan, naik Rosalia, apa bus Bapak Ibu. Saya mau ke Medan pulang, saya mau beli tempe yang kira-kira matangnya besok. Ada enggak? Coba cara Tuhan ajaib. Ya, padahal kita enggak telepon, penggembala enggak telepon dia, penggembala juga enggak tahu jemaatnya ini mau pulang ke Medan. Mendadak dia mau pulang ke Medan, disuruh pulang, dia mau bawa tempe yang bisa matangnya besok. Bapak Ibu tahu, tempenya Bapak ini matangnya baru besok. Belilah di sana, dipikir Bapak ini beli cuma berapa biji, diborong semua. Diborong semua, dimasukin dus Bapak Ibu, ditaruh di bagasi nanti naik busnya. Lalu apa yang terjadi? Ada uang, kembalian untuk Bapak. Coba, Tuhan itu luar biasa enggak? Tuhan itu luar biasa enggak Bapak Ibu? Kita sering enggak yakin itu, yang ada cuma gimana ya? Uang ini kan lebih baik beginilah. Percuma gue ikut Tuhan, apain pendeta ngomong, iya lo. Badan lu sudah gendut kayak Jojo, lu ngomong Tuhan diberkati. Gitu. Ya kan? Saya belum, nanti sebentar lagi. Dikit. Saya baru GBI, gendut buncit indah Bapak Ibu ya. Lu begini kan begitu. Itu bukan ucapan syukur. Di tengah-tengah Anda terhimpit paling bawah, percayalah Tuhan maksudmu apa untuk aku? Aku selalu bersyukur Bapak. Kalau Engkau izinkan aku punya pengalaman. Engkau izinkan aku tahu bahwa ketika aku di dasar, betapa manusia itu rapuh. Ketika aku di dasar, betapa aku sadar, aku butuh Engkau setiap saat. Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan Anda harus ucap syukur. Pertama nafas Anda. Makan Anda pasti dipelihara. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dirawat Bapa di surga. Apalagi Anda dan saya. Bahkan di dalam kitab Injil dikatakan, jangan kamu takut khawatir, rambut di kepalamu dihitung Bapa di surga. Ada yang hitung rambut di kepalanya? Ada enggak? Pernah ngitung berapa ini? Rudi Suwarno
Rudi Hadiswarno waktu pertama bertobat, dia saksi, saya masih ingat. Manusia ini punya rambut tiap hari ibu-ibu tanya, lihat, pernah rontok enggak rambutnya? Ada yang enggak rontok di sini? Ada enggak rambutnya enggak rontok? Waktu sisir, ada jatuh enggak rambutnya? Itu kata Rudi Hadiswarno, kira-kira bisa 100 lembar satu hari. Saya coba, bener enggak? Istri saya bener loh Pak. Katanya kenapa? Di bawah tempat itu dia sisir segerombol begini. Itu tiap hari, tapi enggak botak. Kenapa? Tuhan tumbuhkan lagi. Rambutmu dihitung. Walaupun kalau udah tua mulai kan, laki-laki bisa kelihatan. Ada yang dari sini botaknya. Ya, ada yang di sini, mulai dari sini naiknya. Itu Perbakin, Persatuan Batuk Kinclong-Kinclong. Ya, ini dulu. Dari sini. Ada yang kayak saya dari sini. Ini, saya di sini nih, kayak orang Yahudi. KGB, kepala gundul belakang. Nah, ini sini. Ya. Ada lagi yang sampai di sini, mohon maaf yang botak jangan kesinggung ya. Ada yang di sini. Ya, Bapak Ibu. Apa itu Pak? Umar, untung masih ada rambut. Rambut di sini. Ada yang pelontos, sekarang anak muda yang pelontos kilap. Ya, Gunawan, gundul tapi menawan. Ya Bapak ya. Semua dipelihara Tuhan. Coba. Jadi orang Kristen, pemeliharaan Allah itu luar biasa. Enggak bisa Anda ukur dengan yang dikatakan pikiran manusia. Saya kalau saksi ada banyak Bapak Ibu. Saya pernah saksikan di sini kan. Orang pinter naik apa? Panther. Masih ingat gak? Karena mobil saya Panther. Saya bukan minta-minta sama orang-orang. Cuma saya itu bicara mobilmu jelek pun kamu enggak usah takut. Karena kamu hamba Tuhan lalu malu. Ada banyak teman-teman saya pendeta kalau udah rapat. Mobilnya bagus. Terus saya tanya, keren mobilmu gila lu. Ah masa Pak Pendeta, kata manggil saya gitu. Sudah keliling ke Israel berapa kartus kali, keliling dunia udah kemana-mana. Mobilnya Panther aja. Lu gak ngerti lu, saya menghibur diri juga. Falsafahnya orang pinter naik Panther. Kata gitu. Itu nyenengin hatinya sendiri. Aku tanya sama dia, mobilmu? Jangan ngomong ya. Bayar baru separuh, cicilan belum selesai. Oh, makanya bunyinya beda dengan punyaku. Loh kok bisa beda gimana? Punyaku coba, biar Panther bunyinya. Ceklek, brum, brum. Lain, punyamu. Ceklek, dit. Saya bilang itu. Marah dia. Karena apa? Kadang-kadang kita sering, maaf ya yang kredit jangan kesinggung Bapak Ibu. Maksud saya kadang-kadang dia merasa kayak gimana padahal paksakan. Saya dengan Panther bersuka cita. Tuhan rupanya luar biasanya itu menyenangkan saya itu luar biasa. Pas Natal Bapak Ibu. Sebelum Natal itu saya bawa rombongan. Orang ini duitnya kayak jenggot. Dicukur, keluar lagi. Dicukur, keluar lagi. Duit kalau Anda kayak jenggot enak gak habis-habis Bapak Ibu. Ya, dari muda sampai tua itu keluar terus ini. Nah, duitnya banyak, naiknya semuanya business class. Saya nggak punya motivasi minta-minta sama dia, enggak, pelayanan di Israel, bukan gereja saya juga bukan gembala saya. Selesai dari sana dia bilang, "Pak, kapan kita makan siang yuk?" "Ya kapan Bu?" Atur waktu, akhirnya hari H. Saya dengan istri saya dengan dia juga naik mobil saya karena apa saya nggak tahu tempatnya. Sopirnya dengan keluarga dia duluan. Dia sama saya, naik mobil saya dia bilang gini, "Kasihan Pak, mobilnya kenapa?" "Ya kasihan Bapak mobilnya." "Kasihan mobilnya Bu, mobilnya karena kemana-mana." "Bukan, aku lihat Bapak kasihan mobilnya." "Loh emang jelek Bu? Yang penting di dalam sama ademnya, nyampenya sama." Dia bilang begitu. "Mobil itu kan cuma dari luar kelihatan bagus." "Enggak Pak, enggak." Dia diem. Pas Natal datang ke rumah dengan saudara dia, adiknya. Datang dia bawa kantongan kresek. Saya pikir ngapain, saya nggak pernah open house Natal karena biasanya pelayanan tapi waktu itu kosong. Datanglah dia ke rumah tanggal 25. Ngomong-ngomong ya tentang cerita Natal sampai ini saya doakan dia. Selesai saya nggak siap makanan, nggak ada makanan, nggak ada apa. Kami nggak perayaan Natal di rumah, nggak ada, cuma air putih aja. "Ayo Bu minum." "Ya udah Pak, diminum satu." Begitu keluar kresek ditinggal. "Bu kreseknya ketinggalan untuk Bapak." "Loh apa itu?" "Bapak ganti mobil." "Hah? Bener nih?" "Ya Bu terima kasih ya, saya belum tahu duitnya berapa. Ganti mobil apa nggak tahu." Begitu dia pergi cepet, lari ya. Loh, saya tanya Anda kalau dikasih kepingin tahu nggak? Enggak, sombong. Anda dikasih aja dilihat belum sampai di rumah dimasuk WC dulu. Betul nggak? Kalau dikasih orang itu berkat.
Singkat cerita, itu duit Bapak Ibu, saya ganti mobil karena disuruh dia. Dari Tuhan, kasih duit, ganti mobil. Jadi kalau ketemu saya bukan penter sekarang. Falsafahnya ganti. Saya pernah dulu di coach anak muda bilang, Pak, sekarang bukan orang pinter naik penter, bukan orang pinter naik expander. Saya dapat duit itu mau beli expander, sesuai dengan falsafah kan. Anak saya bilang, jangan Pak, beli aja ras. Loh, falsafahnya ganti sekarang. Gantinya apa? Orang cerdas naik ras, Bapak Ibu. Jadi mobil saya sekarang ras. Dikasih Tuhan. Saya bukan mancing-mancing Anda supaya ngasih, bukan. Tapi ketika Anda itu mencintai Tuhan seperti Abraham, pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Yang penting jangan mengeluh, jangan ngomong yang negatif. Saat ini pegang janji Tuhan. Tahun ini tahun P, Alif. P itu mulut, Alif itu Elohim. Jadi mulut Elohim mengeluarkan kata yang ya dan amin. Hanya di dalam firman Allah. Inilah kata-kata yang keluar dari P Elohim. Pegang janji Allah. Dan kita belajar mengimani perkataan-perkataan ini menjadi bagian dalam diri kita. Kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki siapa? Allah. Bapak Ibu. Ya, yang terakhir. Nanti kepanjangan terus, kesaksian saya panjang terus. Yang terakhir Bapak Ibu. Apalagi Pak? Yang pertama kelahiran Anda dan saya ajaib. Yang kedua pemeliharaan Tuhan. Yang pertama napas. Anda bisa bernapas bersyukur. Kalau Anda tidak bisa bernapas, duit Anda banyak, nggak ada gunanya. Anda tahu yang orang kena COVID, salah satu viral di video di WhatsApp, seorang punya bank di Meksiko. Orang kaya punya bank, kaya, beli apa saja bisa. Ketika meninggal, anaknya menangis. Ternyata uang tidak bisa membeli kehidupan papa. Papa itu bisa beli apa saja. Tapi ketika beli nafas, beli udara, tidak bisa. Udara itu gratis, tidak bisa. Dipasang ventilator tetap tidak bisa. Kenapa? Sudah waktu Tuhan. Maksudnya Anda bisa napas hari ini, puji Tuhan gratis, puji Tuhan, ambil napas yang banyak puji Tuhan. Coba sekarang semua sama-sama, tarik napas katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Anda masih bisa bernapas itu puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan. Jangan takut, Tuhan pasti pelihara. Burung di udara dipelihara. Kepala kita rambut jatuh pun dipelihara. Nah Bapak Ibu yang terakhir ini ada keselamatan. Ini juga harus mengucap syukur. Anda tidak bisa diselamatkan karena Anda cuma beragama Kristen. Anda tidak bisa diselamatkan karena Anda berbuat baik saja. Tidak bisa. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus yang mati untuk Anda dan saya. Kok bisa gitu? Karena dia ditentukan untuk mati menebus Anda dan saya. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dalam dunia ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Kecuali dalam nama Yesua. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kenapa Pak? Kok cuma Yesus? Anda perlu tahu. Tahun Ibrani, Bapak Ibu sedikit ya pelajaran ini. Kenapa Pak? Yesus itu lahir kan bukan bulan Desember. No, Yesus lahir bulan Desember. Tak bisa Pak. Kan orang Israel itu bulan pertamanya adalah Nisan, yes. Waktu keluar dari tanah Mesir disebut Nisan, ya, bulan pertamanya. Apa? Nisan itu dia keluar dari tanah Mesir. Tapi setelah dibuang dari pembuangan di Babylon, dipengaruhi. Anda tahu bahwa tanggalan Israel bulannya ada yang berganti seperti nama dewa di sana. Bulan keempat Israel disebut Tamus. Tamus itu dari mana? Dari penyembahan dari sana. Jadi ada sinkretisme, bukan dia terpengaruh. Karena di sana nggak ada bait Allah, mereka tidak ada persembahan, nggak ada persembahan korban, nggak ada nisan. Lalu mengambil ibadah mereka melalui Tisri. Tisri itu bulan yang ke-7. Kenapa ngambil yang ke-7? Menorah. Ini ada berapa? 7. Kenapa 7? 7 kaki Dian. Semua 7, 7, 7. 7 itu angka Tuhan Pak. Yes.
Semuanya menunjuk kepada sana. Dan angka 7 itu berbicara tentang dia sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda uraikan, angka 7 itu bisa diartikan satu yang memelihara. Satu yang melindungi. Ya. Satu apalagi yang memperhatikan. Satu lagi apa? Mengingat. Luar biasa loh. Jadi 7 itu makanya diambil, kita bukan memperlakukan angka 7 ya. Bukan, lalu nanti mobilnya diganti 7777. Wah pasti luar biasa. Nggak tahu nabrak Bapak Ibu. Kenapa? Anda nyetir ngantuk kan begitu kan? Ya, jangan seperti orang-orang dulu, siapa? Orang maaf ya, yang keturunan Chinese selalu mengatakan, Pak nomornya masih Ilio Pak. Ilio Pak 168. 8888. Pak. Kalau Ilio Pak lama-lama jadi Sanji Pak. Bapak Ibu ya? Tahu nggak Sanji Pak? Yang bukan China nggak ngerti. Sanji Pak itu 378. Yang sekolah hukum 378, pasal 378 apa? Pasal 378 pasal apa? Penipuan. Bapak Ibu hati-hati, bukan itu. 7777 itu artinya Tuhan itu memelihara. Tuhan itu, nah disitulah diambil mulai menjadi tahun baru Israel. Jadi tahun baru Israel pindah ke bulan 7 itu karena pembuangan dari Babylon. Tidak ada bait Allah ketika dia terusir. Jadi nggak ada persembahan. Lalu dia memberikan korban itu melalui duit, memberikan orang, maka kata-kata sedekah, sodakoh dalam bahasa Arab. Sedekah itu artinya Anda memberikan korban melalui ini, itu sedekah. Dulu domba, akhirnya ini duit, itu korban, itu sedekah. Lalu apalagi Anda sedekah, itu artinya memberikan keadilan. Artinya gimana? Saya saatnya rumah saya dekat sama Jojo ini. Kok bau babi panggang enak itu ya. Enak banget ini. Enak banget. Saya nggak dikasih. Kok alat ya. Artinya ketika Anda bakar ikan asin, tetanggamu bau, Anda harus kasih karena dia lapar gara-gara ikan asin kamu. Itu yang disebut sadik atau sedekah. Ya, oke kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, Yesus lahir bulan Desember ya. Anda bisa lihat dalam Lukas 1 ayat 26. Pada bulan ke-6 Maria didatangi malaikat. Bulan ke-6 itu bulan apa? Bukan bulan Juni Bapak Ibu. Bulan ke-6 kemarin kan tahun baru Israel. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret bulan ke-6. Bukan bulan Juni. Maka kalau bulan Maret, bulan Desember Yesus lahir. Itu pas. Kenapa Yesus lahir bulan Desember Pak? Apakah itu cuma kebetulan? Bukan. Yesus menggenapi hukum Yahudi. Kenapa? Bulan Desember itu upacara di Israel yang namanya Chanukah. Pernah tahu? Chanukah, upacara terang. Lilinnya bukan 7 tapi 9. 9 itu 1 dibiarin nyala, yang 8 itu 8 hari. Karena menurut tradisi Yahudi, 1 ini minyaknya tidak habis-habis, 7 ini nyala terus. Terus sampai 8 jadi 9. 9 hari mereka memperingati tahirnya bait Allah. Jadi Yesus itu terang dunia, mentahirkan bait Allah. Bait Allah bukan gedung tapi kita. Ya, nah Bapak Ibu, jadi kematiannya di atas kayu salib menggenapi hukum Pesah. Yesus itu menggenapi semua. Waktu angkat tilammu di kolam Bethesda, menggenapi hari raya Purim. Orang dulu terikat dengan Sabat, lalu Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ada kegenapan. Jadi Bapak Ibu, Anda dan saya bersyukur terpilih menjadi orang percaya. Kenapa? Ketika Anda percaya Yesus, kadang-kadang kita masih belepotan. Kadang-kadang kita masih gagal. Tapi ketika engkau percaya dan tidak lepaskan imanmu, di situ keselamatan menjadi bagian. Bapak Ibu, Alkitab tulis dalam Markus 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, maka dia diselamatkan. Sekarang banyak pengajaran. Percaya Yesus kamu sungguh-sungguh masuk surga? Belum tentu. Pendeta yang ngomong. Kalau dia ngomong begitu, dia melawan firman Tuhan. Anda bisa lihat nanti di Markus 16 Anda cari. Ya, Markus pasal 16 Anda cari. Kata-kata Yesus sendiri. Siapa yang percaya kepadaku dan dibaptis, maka dia diselamatkan. Ketika engkau tidak percaya, engkau sudah dihukum. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu keselamatan. Yang bagaimana? Angka gemartia lagi, angka 3. Angka 3 itu angka penebusan. Angka 3 itu angka orang Yahudi yang mengatakan itulah angka penebusan. Saya tanya, Yesus mati dengan paku berapa? Di paku berapa pakunya? Pakunya yang ke tubuh Yesus ada berapa? Berapa? Coba. 1, 2, berapa? 3. Matinya jam berapa? Jam 3.
Terjadi kegelapan berapa jam? 3. Dijual berapa keping perak? 30. Masuk dalam bumi berapa hari? 3 hari. Mana ada Pak, hari Jumat sore jam 3 dia dibawa. Lalu Minggu pagi-pagi dia bangkit. Mana ada 3 hari Pak. Kalau menurut jam dunia 24 jam. Tapi jam Anda dan jam saya, ini jam Yahudi loh Bapak Ibu. Percaya? Coba Anda ada yang bawa jam sini ada 24 hurufnya? Ada enggak? Berapa? 12. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 9, bukankah satu hari ada 12 jam? Anda boleh cek, kalau ke Israel cek. Hari Jumat, matahari pagi jam berapa munculnya? Tanya orang Yahudi, matahari terbit jam berapa hari ini? Ya, karena di sana itu matahari dan bulan tanggalannya, bukan bulan doang, bukan matahari dan bulan. Saya tanya, jam berapa? Oh jam 5 Pak, matahari terbit. Berarti nanti masuk Sabat jam 5 sore. Berarti cuma berapa jam? 12 jam. Bapak Ibu, jam 5 sore, Sabat Shalom, begitu. Sampai besok hari Sabtu tetap masih Sabat Shalom. Jadi memasuki jam 5 sore, itu 12 jam dari pagi, itu sudah masuk hari lain. Sabtu sore jam 5, ada bukan Sabat Shalom, Happy Rison, selamat hari Minggu. Beda. Jadi Anda lihat ya, beda dengan penanggalan kita. Kita harus 24 jam, tapi mereka 12 jam. Kalau 12 jam 3 sore hari Jumat mati, jam 3 pagi hari Minggu bangkit, itu 3 hari. Nah, angka 3 memiliki arti yang dalam. Maka itu orang Kristen ucap syukur kalau engkau dipilih Tuhan menjadi orang percaya. Ucap syukur kalau engkau tergabung dalam AOC hari ini. Ucap syukur kalau engkau sekarang ini dalam nama Yesus, engkau di dalam Tuhan dan sudah dibaptis. Kenapa? Karena engkau orang terselamatkan. Pak, kadang-kadang aku lemah. Yes, manusia lemah. Abraham pun pernah lemah. Siapapun pernah lemah. Daud pun pernah lemah. Tapi lemah bukan alasan kita untuk hidup dalam dosa. Tapi Anda dan saya pernah lemah. Tetapi di situ ada pengampunan yang diberikan Tuhan. Karena kata-kata Tuhan di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Bapak Ibu, angka 3 itu huruf G. Huruf G. Huruf G itu apa? Yang pertama, Gelah, itu pengampunan. Pengampunan diberikan oleh Tuhan sampai kapan? Saya tanya, pengampunan diberikan oleh Tuhan sampai kapan? Waktu dia bicara kepada Petrus, Tuhan, aku kalau mengampuni saudaraku sampai berapa kali? Berapa kali? 70 kali berapa? Kali 7 kali. Anda baca itu. Kenapa kok 70 kali 7 kali? Karena 70 kali 7 doang kan cukup 490. Tapi ada kali. Kalikan 7 lagi. Dikalikan 490 kali 7 berapa? Kalikan lagi 7. Kalikan lagi 7. Anda bisa ngitung enggak? Enggak bisa ngitung. Artinya sempurna. Jadi Tuhan memberikan pengampunan sempurna. Maka itu Anda dan saya bersyukur kalau Anda dan saya kadang-kadang salah. Tuhan, aku mau minta ampun. Layakkan aku kembali. Pimpin aku ya Roh Kudus supaya aku tidak jatuh di dalam dosa lagi. Tuhan ampuni dan Tuhan angkat. Itulah pengucapan syukur. Kadang-kadang kalau dalam perjanjian lama Anda dan saya sudah dimatiin. Salah dikit matiin, salah dikit matiin sama Tuhan. Tapi perjanjian baru masa anugerah itu luar biasa. Jangan sampai pintu anugerah tertutup, Anda masih hidup dalam dosa, itu salah. Kenapa? Berarti Anda belum bertobat. Bapak Ibu, perhatikan di sini ya. Kalau Anda terus hidup dalam dosa sampai pintu anugerah ditutup, berarti Anda hidup dalam dosa. Anda belum bertobat. Kalau sudah bertobat, dia akan membenahi dirinya terus. Jadi Bapak Ibu, saya berikan satu contoh. Orang Kristen, Anda dan saya itu belajar untuk menjadi orang yang selalu harus hidup lebih baik. Saya pernah bawa rombongan, ini saya sampaikan Anda, rombongan paling banyak pendeta. Kalau bawa paling banyak pendeta itu repot Bapak Ibu. Kok bisa? Lebih baik bawa orang baru-baru tobat, lebih setia, lebih mengikuti peraturan. Kalau hamba-hamba Tuhan kadang-kadang nggak mengikuti peraturan Bapak Ibu. Sudah diomongin kita harus jadi satu ya Bapak, Ibu, jangan keluar dari rombongan. Karena apa, di sini daerah ini banyak copet, di situ banyak copet. Kalau kecopetan nanti jangan salahin kita, dia bilang gitu. Pendeta satu merasa lebih hebat dari kita lah, pokoknya dia lebih hebat. Dia nggak gubris. Pakai dulu, ingat ada HP yang gede, komunikator yang begini panjang itu, yang bisa dibuka gede, taruh di sini. Saya bilang, Pak, namanya R pokoknya, Pak,
orang dari NTT. Pak, hati-hati Pak di sini Pak copet. Pak pendeta nakut-nakutin. Jangan gitu Pak. Loh, saya ini sudah berkali-kali di sini Pak. Grup saya belum pernah kecopetan. Jangan sampai Bapak yang kecopetan. Saya bilang gitu. Ntar malu-maluin loh Pak. Oh nggak mungkin lah. Orang kan ke Israel pertama itu nggak mau dengerin firman. Cuma mau foto. Jujur ya, yang ke Israel ada yang cuma foto nggak? Peace. Peace-nya di depan mimbar gereja lagi. Ya, pulang, ini foto di mana? Di dalam mimbar mana lu bisa tahu semua sama mimbar gereja. Begini semua. Ya kan, tua-tua pun begitu kok. Pak Pendeta, saya disuruh mutuin malahan. Pak Pendeta tolong fotoin saya. Tante tunggu dulu penjelasan, baru foto. Ntar saya, nanti enggak sempat, mau foto sana, cepet foto. Bayangin pendeta diajari suruh foto dulu. Jadi kacau aturannya Bapak Ibu, ya kan? Enggak tahu cuma gini, peace, saya mau tujuin cucu saya. Nah Bapak Ibu, ini juga begitu, foto. Saya udah jalan, dia masih ketinggalan. Saya cuma lihat dari jauh. Ini kemana nih orang? Rupanya masuk ke sebelah sana. Dia ada lokasi bagus, difoto, cepret. Begitu balik, saya kan cuma lihat aja dari jauh, dia keluar lagi. Pak, komunikatorku hilang Pak, komunikatorku hilang. Mereka itu bisa membuka, ambil, bisa nutup lagi. Tas Anda itu sebagus-bagus bagaimana, bisa diambil barangnya, ditutup lagi. Lebih hebat loh dari copet Indonesia. Copet Indonesia gini masih terasa, pegang ya. Dia nggak terasa Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Wah kena ini. Pak, susah Pak. Pak bisa nggak ditelepon Pak supaya bisa dibalikin? Gak mungkin ditelepon diangkat, goblok dah ini. Ya Bapak Ibu kalau ada copet ambil telepon Anda, ditelepon diangkat nggak? Nggak mungkin dong. Ini pendeta geblek juga saya pikir. Nggak mungkin Pak, saya bilang gitu. Terus gimana? Coba saya usahakan. Ya kebetulan saya kenal kepala copetnya di situ dekat Bukit Jaitun. Saya ke situ, ketemulah. Halo, bisa nolong aku nggak? Ini temanku kecopetan di sini. Apanya? Kan aku udah kasih tahu orang yang baju merah gini. Ya dia tetap di belakang, rupanya dia nggak dalam grup kita. Dia keluar lalu kena. Apa? Komunikator. Wah bayar, pasti minta duit. Berapa kira-kira? Dia telepon bahasa Arab. Kabluk bahasa Arab. Kita nggak ngerti ngomong-ngomongan mungkin paruan atau gimana nggak ngerti. Blakaduk. Kalau bahasa Ibrani sedikit saya ngerti. Bahasa Arab saya nggak banyak ngerti. Ya, saya cuma bahasa Arab itu ngertinya kayak begini. Anna baheba. Anda tahu Anna baheba? Anna baheba. Baheba itu cinta. Aku cinta kamu. I love you. Anna baheba. Itu bahasa Arab, cuma gitu, isanya begitu. Kalau bahasa Ibrani kan ani oheb otha. Kalau bahasa Arab anna baheba kitir, kata gitu kan. Nah Bapak Ibu, ngomong-ngomong, abunah, $100. Zaman itu loh, mahal. Bapak Ibu, harga komunikatornya ya kira-kira $200. Itu $1. Tapi dia karena ada data, ada sembarangnya, dia butuh. Ya dah, diambil Pak. Itu dia bilang, dia nggak mau ke sini. Goblok kan, nyopet terus kembaliin goblok. Kata pendetanya suruh ke sini, dia nggak mau. Kasih ketua kepala copetnya ini supaya ke sana, dibawa ke situ, balik itunya. Dibawa baliklah $100. Itu yang saya maksud. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu di dalam Tuhan sudah diselamatkan, tapi kita sering keluar daripada rencana Allah. Keluar dari firman Allah, maka Anda mengalami sesuatu. Untuk Anda kembali kepada Tuhan, kembali dalam pertobatan. Hari ini kita diingatkan siapakah kita ini. Ada dan saya bukan orang hebat. Ada dan saya manusia yang penuh kelemahan. Tapi ketika Anda sadar, Tuhan aku bersyukur kalau Engkau sudah selamatkan aku. Ampuni Tuhan kalau aku salah hari ini. Tadi aku sudah marah sama mertuaku. Biasanya musuh paling berat itu mertua dengan menantu perempuan. Mertua perempuan dengan menantu perempuan itu musuh dalam selimut Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sering mertua perempuan itu iri sama menantu perempuan. Kenapa demikian? Lihat kok anaknya nggak perhatiin dia, perhatiin istrinya. Ya bener dong, sudah gede masa merhatiin mamanya terus. Ya kan? Tapi sering cemburu. Cemburunya gimana? Lu nggak ngerti, nggak ada istrinya. Lu nggak ngerti. Lu dalam perut mama ini sampai muntah-muntah tiap hari, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Gara-gara nggak hamil lu. Gitu lu lahir mama antara hidup dan mati. 9 bulan 10 hari aku kandung engkau dalam kandunganku. Kan begitu.
Lahir antara hidup dan mati. Setelah engkau lahir, engkau sakit-sakitan, gak bisa aku tidur. Sampai kamu kelas berapa aku jaga kamu. Sekarang kamu gede, kamu gak peduli sama mama. Wah Bapak Ibu, iya kan? Lalu apa yang terjadi? Karena Kristen gak terjadi masalah. Doanya begini, Tuhan, kau cekik mantuku Tuhan. Yang mantunya kesel sama mertuanya, Tuhan biar mulut yang bawel kau tampar Tuhan. Kadang-kadang kita itu ada dosa tanpa sadar, dendam di situ. Lalu apa? Maaf ini kalau doa gereja yang ada doa Bapak kami, dia nggak mau salah. Doa Bapak kami itu Anda kalau tahu Bapak kami ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini. Terus, dan ampunilah akan kesalahan kami. Terus apa lagi? Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu bohongin Tuhan enggak? Bohongin Tuhan dong, tadi mau berangkat saya, Tuhan tampar pipi bapakku Tuhan. Mengampuni yang bersalah kepada kami. Lu enggak ngampuni, Tuhan dibohongin. Tuhan tahu engkau tidak bisa, doa Bapak kami bukan cuma hafalan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mengucap syukur karena dijadikan ajaib. Kita beda dengan binatang. Yang kedua pemeliharaan. Anda hari ini mungkin ada yang ter-PHK. Perusahaanmu mengadakan penyusutan. Jangan takut. Dia akan memberikan kau sesuatu pekerjaan yang lebih baik. Entah itu dengan kreasi pikiranmu. Tadi saya dengan Jojo ngomong-ngomong, istriku jadi orang yang bisa buat kue. Aku jadi chef juga Pak katanya. Ya, ada satu hal yang kita bisa kerjakan tanpa kita pikir. Bapak Ibu jangan dipikir, Pak aku enggak punya modal. Yes, modal, harus punya modal banyak. Anda mau bisa punya barang dari mana? Bisa ambil dari tempat lain, kirim ke sana. Bapak Ibu kirim ke sana, duit kirim ke sana, Anda dapat untung. Menantu saya, karena kerjanya di satu perusahaan itu pulangnya sering malam, Bapak Ibu. Kadang-kadang gak diperhitungkan sama bosnya, kerjanya malam terus. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, resign. Padahal dia dibutuhkan, cukup gede gajinya, satu bulannya itu 18 juta gajinya, cukup gede. Tapi dia mundur, resign. Dia lebih baik melayani hari Minggu di sekolah Minggu, di GPCC. Dia melayani, Bapak Ibu, pokoknya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa. Terus dia iseng-iseng, apa yang bisa aku kerjakan ya? Dia punya kakak di Belanda. Di Belanda barang yang murah apa kira-kira dicari di sini. Bapak Ibu dia mulailah konek-konekan. Oh ini dikumpulin, pesan ini, tanya di sana. Dari sana dikirim ke sini. Itu satu bulannya nggak mati dengan seperti gaji yang dia terima. Coba, cara Tuhan itu ajaib. Jangan putus asa, pemeliharaannya ya dan amin. Asal engkau mentaati Tuhan. Karena apa? Janjinya ya dan amin. Jehovah Jireh. Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau diikutin. Secara logiknya bertolak belakang, tapi diikutin. Muncullah satu Jehovah Jireh yang luar biasa. Di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Padang gurun yang ke arah Negev sana Bapak Ibu. Dia hidup, Lot milih yang di sebelah Sodom dan Gomora yang subur. Abraham tidak kekurangan. Di tempat kering dia menabur, menuai lebih banyak dari orang yang lain. Kenapa? Itu pemeliharaan Tuhan. Anda yakin itu, jangan terus takut-takut. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Anda tidak bisa mengucap syukur, Anda gampang kena penyakit, khususnya sekarang COVID. Imun Anda terus menurun. Ya, lalu apa yang terjadi Pak? Lemah. Dan itu yang gampang kena. Bukan karena Anda pakai masker lalu tenang, ya harus pakai masker maksud saya. Lalu pakai masker jaminan Anda tidak kena, bisa kena. Yang lalu saya bilang pertama belum muncul dari WHO. Saya bilang kalau WHO bilang dikatakan bisa terbang dengan di udara ini sampai 2 jam, lalu muncul lagi 8 jam. Saya bilang pasti nggak ada yang bisa hidup. Kenapa? Anda cuma pakai masker, dia kena mata Anda kena juga Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Ya harus ditutupi semua termasuk matanya. Nah, makanya sekarang pakai ada yang kayak begini, kayak helm itu Bapak Ibu dikeluar. Lalu bagaimana? Kalau 8 jam, Wisma Atlet itu tempat orang-orang isolasi. Penduduk di sekitarnya, apa enggak ketularan? Kenapa? 8 jam di udara, Anda berdiri di sana aja, saya di sini Bapak Ibu. Dalam waktu 2 jam itu kena angin, itu sampai di sini loh. Apalagi 8 jam. Ya, maka itu orang Kristen, jaga imun Anda. Kalau seandainya bisa kena, akan ditolak sama imun Anda, kekuatan muncul Anda sehat. Oh Pak, ada banyak OTG,
OTG apa? Saya tahu padahal OTG itu orang tanpa gejala. OTG orang tua gila, dia bilang gitu. Dia ketawa ngakak. Karena apa? Saya diancam-ancam orang. Banyak yang ngancam. Pulang dari Israel, besoknya Minggu. Pelayananlah saya di salah satu gereja. Saya pelayanan, pendetanya belum tahu kalau saya pulang dari Israel. Begitu pulang, dia tahu kalau saya pulang Israel karena saya saksi di mimbar. Besok yang ditelepon. Senin, Pak, Bapak nggak apa-apa. Itu hari yang keempat. Bapak nggak apa-apa. Kenapa Pak? Bapak isolasi mandiri Pak, 14 hari. Saya jangan keluar-keluar, jangan-jangan kena. Ya, Bapak kok imani kena, aku enggak apa-apa. Kalau kena kan kasihan istri-istriku, anak-anakku semua di rumah. Seminggu lagi telepon lagi. Pak, kalau aku kena, Bapak juga mati. Kenapa? Lawang dia duduk satu kursi sama saya begini, nggak ada istilahnya jarak sama saya. Pasti ketularan dong. Dan kedua, Bapak Ibu, saya nggak begitu kan? Ya kan? Kalau dulu orang bless you, kan begitu kan? Kalau sekarang COVID. Sekarang itu orang jaga jarak, sampai duit pun jaga jarak kepada Anda. Orang Kristen jangan bingung, makanya di Israel itu demo-demo sekarang ini karena mau di lockdown. Dia bilang jangan lockdown, kita tetap berjalan supaya kita tetap sehat, jaga kesehatan, tapi ekonomi harus tetap stabil. Jangan sampai sekarang lockdown katanya, nanti itu ekonomi kita jeblos, orang-orangnya sehat, ekonominya susah. Karena ini rencana jahat dari setan, supaya negara kita punya utang banyak. Lalu orang bilang, Pak krisis loh Pak, belum krisis Indonesia. Kenapa kok belum krisis? Contohnya orang beli sepeda 65 juta masih banyak di Jakarta. Udah bener, Anda ke Jakarta ada yang 100 juta. Apalagi isunya Jakarta naik tol boleh sepeda. Anda berani naik tol sepeda? Anda kalau naik tol pakai sepeda, Anda cepat ketemu Tuhan. Betul. Naik sepeda biar 100 juta begini dihajar, mampus lu. Itu kan orang bodoh aja, orang naik sepeda tol, naik sepeda motor aja nggak boleh, Bapak Ibu. Nah lalu bagaimana Pak krisis? Enggak, Indonesia belum krisis. Anda tahu kalau saya melihat di grafiknya, uang Indonesia dengan Amerika itu nggak terlalu jauh. Sekarang yang paling melejit adalah China, uangnya memang di atas. Indonesia belum, Indonesia ini kaya Bapak Ibu, kaya. Anda pergi ke Papua, emasnya masih banyak. Anda pergi ke Labuan Bajo, itu ada yang bakal dikerok, itu juga emas, ada nikel, ada apa. Indonesia ini kaya, maka itu banyak orang ingin Indonesia hancur. Contohnya apa? Contohnya kayak Timur Tengah, hancur gara-gara minyak. Diadu domba terus, siapa yang ambil? Yang orang-orang itu. Jadi Bapak Ibu, kita ayo belajar mengucap syukur aja, jangan ada kata-kata negatif. Mungkin Anda sekarang agak sakit, imani, Tuhan, aku tahu organ tubuhku diciptakan Tuhan sempurna. Maka itu aku tolak dalam nama Yesus sakit penyakit. Keluar dari tubuhku. Ketika dikasih obat dokter, minum dalam nama Yesus aku sembuh. Dan Anda akan sembuh. Karena apa? Imanmu yang menyembuhkan. Imunmu tidak menurun tapi imanmu naik Bapak Ibu. Ya. Lalu apa lagi? Pak ekonomiku goncang. Cari kerja kalau ada. Kembangkan kreatifmu Bapak Ibu. Anda maka akan diberkati dari kreatif Anda. Mungkin selama ini belum terpikirkan Anda bisa menciptakan sesuatu yang baru. Tanpa Anda sadari Anda punya kreasi baru. Lalu Anda melayani Tuhan, Anda juga kreasi baru. Luar biasa. Karena apa? Orang yang bisa mengucap syukur, Tuhan kasih hikmat solusinya tepat pada waktunya. Tapi kalau Anda cuma menggerutu, nyalain siapa, nyalain Tuhan, Anda nggak pernah dapat solusi. Dan apa yang terjadi? Korea. Orang kaya Bapak Ibu, Anda mungkin dapat viral sekarang di WhatsApp. Orang kaya punya supermarket. Saking sepinya lockdown di sana, dia marah. Mobilnya dimasukin ke supermarket, ditabrakin semua, dihancurin. Kenapa? Karena enggak bisa ngucap syukur. Dia masih punya supermarket. Orang yang di pinggir jalan masih bisa ngucap syukur, ini punya supermarket berarti masih punya duit. Kenapa dia marah? Ditabrak-tabrak hancur semua. Karena enggak bisa ngucap syukur. Hari ini ayo kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena dia Jehovah Jireh, Allah kita gak pernah bohong. Tahun P Alif. P itu mulut, Alif itu Elohim. Mulut Allah, kita pegang apa yang keluar dari mulut Allah. Anda pegang dan ini tidak bohong.
maka Anda melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Mari kita memuji satu pujian, singer bantu saya, pemusik bantu saya. Yang lalu pernah saya ajarkan nyanyian, ya pernah saya ajarkan nyanyian itu selancar ya, kita nyanyi lagu selancar, semuanya bisa. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Hidupku kita sembah Dia. Haleluya. Menopang hidup kami selalu.
kekuatan-Mu. Ucapkan syukur malam ini. Biarlah Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Mungkin mereka saat ini ada yang di tengah badai. Mungkin ada yang keluarganya saat ini menderita sakit karena COVID. Biarlah Tuhan mereka meyakini COVID tidak membawa kepada kematian. Tapi Tuhanlah yang memberikan kematian itu. Maka itu biarlah mereka tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kami percaya Engkau yang akan tahirkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya orang yang percaya kepada Tuhan, meyakini dengan iman, maka kuasa mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Maka itu Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga maupun saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah dalam nama Yesus, pulihkan mereka, pulihkan mereka. Mungkin ada yang saat ini menderita karena mereka saat ini Tuhan dikeluarkan atau mereka sedang mengalami penyusutan di perusahaan. Tuhan buka hikmat marifat bagi mereka sehingga ada pekerjaan-pekerjaan baru, ada satu terobosan yang dari Tuhan untuk mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka boleh berusaha kembali dengan usaha yang datang dari Tuhan. Buat mereka berhasil, mereka akan diangkat naik dan memuliakan nama Tuhan. Ekonomi mereka dipulihkan karena Engkau Tuhan Jehovah Jireh yang mampu menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu yang percaya kepadamu. Maka itu Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Supaya setiap keluarga, setiap pribadi Tuhan lawat. Tidak ada satu yang kekurangan. Berdoa Tuhan untuk AOC. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan satu kuasa bagi Ibu Selvi untuk terus memimpin AOC itu tegak berdiri, bergerak, melebar ke kiri dan ke kanan. Ada banyak jiwa dimenangkan. Kau pakai hamba-Mu berikan hikmat marifat khususnya bagi anak-Mu Daniela dan suaminya. Tuhan pakai terus juga untuk membajiri, yaitu Tuhan menggembalakan jemaat di tempat ini. Tuhan berkati dan pakai terus Tuhan seluruh keluarganya. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang terlibat dari AOC ini, semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Berkati yang terlibat pelayanan malam hari ini, dari penari, dari pemusik, dari pemuji, dari penyembah, semuanya diberkati Tuhan. Pakai satu persatu Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan, silakan duduk.